Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya menyebut lebih dari 1.000 orang dari luar Jakarta ditangkap. Sementara kerusakan di dalam kota mencapai 55 miliar rupiah. Bahwa untuk saat ini Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten, dan yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan kami sudah mendeteksi. Sudah tinggal tunggu saja, ya, kita akan melakukan upaya tindakan tegas berupa penangkapan. Mohon doanya semuanya bisa berjalan baik. Kalau untuk jumlah nanti akan kami sampaikan lebih lanjut, karena itu teknis, karena tim kami masih bekerja. Dan mudah-mudahan ke depan situasi ini tetap kondusif. Ya, kami juga Bapak Pangdam sudah mendapat instruksi dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI untuk menindak tegas segala aksi anarkis, ya, dan juga yang merusak fasilitas umum. Namun bagi yang menyampaikan pendapat di muka umum unjuk rasa secara damai itu adalah tidak bermasalah, tidak masalah. Mudah-mudahan ke depan Kota Jakarta akan semakin aman. Ada berbagai elemen, ya, ada masyarakat yang pelajar, ya, ada juga masyarakat yang ikut-ikutan, ya, dan yang kemudian juga dari mahasiswa dan juga dari kemarin buruh. Itu yang kami rekap dari mulai tanggal 25 sampai tanggal 29 kemarin. Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok. Patroli digelar dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif. Patroli skala besar bertajuk Patroli Bersama Masyarakat Menjaga Negeri ini mengerahkan 342 personel gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Pemprov DKI. Ada 3 target sasaran wilayah dalam patroli ini. Kelompok pertama, tim bergerak di wilayah Jakarta Utara ke Jakarta Timur dan berakhir di Jakarta Pusat. Kelompok kedua bergerak dari wilayah Jakarta Barat ke Jakarta Pusat dan berakhir di Jakarta Selatan. Sementara wilayah ketiga patroli di wilayah Jakarta Selatan dan juga Depok. Patroli dalam upaya menciptakan kembali situasi kondusif bagi masyarakat dilakukan dengan menerapkan SOP ketat. Jadi kegiatan patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah bersama-sama berkomitmen secara nyata, berpartisipasi aktif untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polres Jakarta Timur mengamankan sebanyak 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 9 orang ini berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah artis sekaligus politisi PAN Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Masa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, di keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Proses pemulangan ratusan pelaku kerusuhan di depan markas Polda Jawa Tengah Sabtu lalu diwarnai isak tangis. Sementara Polda Jawa Barat memulangkan 23 demonstran dan 124 orang lainnya masih diamankan. Sebanyak 327 orang pelaku kerusuhan di depan Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu lalu telah dipulangkan pada pihak keluarganya. Proses pemulangan diwarnai isak tangis orang tua dan pelaku kerusuhan yang sebagian besar adalah remaja berstatus pelajar. Ratusan pelaku kerusuhan yang dipulangkan tetap harus menjalani wajib lapor pada hari Senin dan Kamis ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hingga waktu tertentu. Sementara 7 orang diantaranya, 1 orang dewasa dan 6 remaja akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari 327 pelaku anarkis tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan 7 untuk menjadi tersangka. Dari 7 tersebut terdiri dari 6 orang anak dan 1 dewasa. Disambut oleh keluarga, para peserta aksi yang dipulangkan polisi sujud syukur di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar Minggu petang. Ada dokter tadi di dalam. Bahkan ada orang tua yang pingsan karena sedih dan tegang menunggu kejelasan nasib anaknya. Polda Jawa Barat mengamankan 147 orang selama aksi yang berujung anarkis di sekitar area gedung DPRD Jawa Barat. 23 demonstran dipulangkan, sementara 124 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Wisnu Wardana dan Muji Prayitno, iNews melaporkan. 3 dari 6 pria tak dikenal ditangkap anggota TNI saat ikut melakukan penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Hasil penggeledahan polisi mendapati botol bom Molotov dari tas pelaku. Keributan terjadi di depan Polres Metro Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang sebelumnya ikut melakukan penyerangan menggunakan batu, bom Molotov dan petasan berhasil diamankan aparat TNI. Diduga ketiga pria yang tak dikenal warga luar Jakarta Pusat merupakan provokator yang akan membuat kerusuhan karena dari dalam tas yang dibawa didapati 2 botol bom Molotov. Sebelumnya terindikasi ada 6 pria yang ikut melakukan penyerangan di mana 1 botol bom Molotov sudah dilemparkan ke halaman Polres. Namun saat dilakukan penangkapan, ketiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pria ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.